Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Hasanah SSI MPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 8 Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru yang baik, harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol sebagai guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah pada murid. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan pada murid untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid menyadari dan memahami berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku pada manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apabila guru memahami motivasi perilaku manusia, maka guru dapat menempatkan motivasi perilaku mana yang ada pada murid. Apabila murid berada pada motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, maka motivasi yang terdapat pada murid adalah motivasi eksternal. Sehingga guru harus berupaya untuk menumbuhkan motivasi internal pada murid agar menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal yang ada dalam diri murid. Selanjutnya adalah posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, posisi kontrol sebagai pemantau, dan yang kelima adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Dari kelima posisi kontrol seorang guru, sebaiknya guru melakukan posisi kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai seorang manajer, guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Selanjutnya adalah pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Dalam hal ini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan guru dan murid. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang selanjutnya adalah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Dalam
hal ini, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan budaya positif dengan materi sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Kemudian, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif juga terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang disepakati dan dilaksanakan bersama. Selanjutnya, salah satu perubahan yang ingin diwujudkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar terwujud sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Visi guru penggerak tersebut akan terwujud melalui prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus ditanamkan dalam diri, diimplementasikan dalam bentuk tindakan, dan diimbaskan kepada rekan sejawat di sekolah. Adapun hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan saya adalah ketika saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata pemberian penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, mengurangi kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai pemantau dan penghukum. Seharusnya yang saya lakukan adalah posisi kontrol sebagai manajer dengan cara menangani masalah pada murid melalui penerapan segitiga restitusi. Saya menangani murid yang marah-marah karena pekerjaannya saat ulangan dicontek oleh temannya yang lain, dan ada salah satu murid yang bermain HP untuk bermain game online pada saat proses pembelajaran. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan mereka, yaitu dengan langkah-langkah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Sedangkan hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai pemantau dan penghukum. Perasaan saya saat itu, saya merasa bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi apabila murid membuat suatu kesalahan. Kemudian setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah pada murid. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid.
satu tahapan, yaitu validasi tindakan yang salah dengan memberikan pernyataan, "Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu." Adapun hal-hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid. Agar budaya positif tidak hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun diterapkan juga di rumah. Hal ini agar dapat menjadi kebiasaan atau karakter saat murid berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun. Demikianlah paparan koneksi antar materi modul 1.4 saya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.